Nggih. Baik, kita mulai untuk coaching skenario yang pertama. Untuk kasus yang pertama, Ibu Eti sebagai coach dan Pak Ibnu sebagai coach. Ibu Eti bermasalah dengan jadwal mengajarnya sebagai guru pendidikan agama Islam. Di kelas 1, beliau mendapati jadwal mengajar pada hari Sabtu, namun hari Sabtu seringkali ada kegiatan di sekolah. Selain itu, kegiatan KKG Mapel Pendidikan Agama Islam tiap bulannya dilakukan di hari Sabtu. Belum lagi lomba karya guru penggerak biasanya jatuh pada hari Sabtu. Sehingga jam efektif Mapel PAI di kelas 1 banyak yang tersita. Bu Eti bermaksud ingin meminta bantuan kepada Pak Ibnu atas berperan sebagai coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Skenario. Dalam obrolan santai, Bu Eti sebagai coach menceritakan permasalahannya kepada Pak Ibnu sebagai coach agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Untuk tahap yang pertama, tujuan umum. Dalam hal ini, coach membantu coach untuk mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai. Kita mulai percakapannya. Assalamualaikum Pak Ibnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eti. Apa kabar Pak Ibnu? Apakah Pak Ibnu hari ini sedang sibuk? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Kebetulan hari ini saya sudah tidak ada jam mengajar. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Alhamdulillah, saya juga baik Pak Ibnu. Bagaimana? Begini Pak, saya sedang memiliki masalah dengan jam mengajar saya di kelas 1. Saya ingin menceritakannya kepada Bapak. Oh, begitu ya, Bu. Baik. Kalau boleh tahu ini, Bu ya, permasalahan yang seperti apa sih, Bu, tentang jam mengajar yang Ibu hadapi itu? Jadi permasalahannya begini Pak, jadwal mengajar saya di kelas 1 itu kan setiap hari Sabtu Pak. Nah, di hari Sabtu itu seringkali saya kan sering ada acara lokakarya guru penggerak, kemudian ada kelompok kerja guru agama. Selain itu, kegiatan-kegiatan sekolah lainnya seperti ada imunisasi bias, kemudian kemarin ada deklarasi anti bullying, kemudian kadang-kadang ada peringatan Hari Besar Islam, itu kan seringnya dilaksanakan di hari Sabtu juga loh Pak. Nah, sehingga jam efektif di kelas 1 itu banyak yang tersita. Jadi saya sering tidak bisa masuk kelas 1 begitu Pak. Nah, kira-kira Bapak bisa membantu Pak? Nggih, Bu. Ya, coba nggih, Bu, nggih. Dengan senang hati nanti saya akan coba untuk bisa membantu Bu Eti. Nggih, Bu, nggih. Nggih. Saya itu ingin Pak Ibnu bisa membantu menemukan solusi dari permasalahan yang saya ceritakan tadi, Pak. Oke. Terima kasih ya Pak atas kesediaan Bapak bersedia membantu permasalahan yang akan saya hadapi. Bu Eti. Nggih, Pak. Halo. Nggih. Untuk permasalahan untuk pertemuan kita hari ini, jadi tujuannya untuk membicarakan apa yang Ibu hadapi, nggih. Sebenarnya saya hanya ingin Pak Ibu itu bisa membantu untuk saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya ceritakan, Pak. Baik, Ibu, akan saya bantu nanti semaksimal saya, Bu, nggih. Ya, terima kasih atas kesediaan Bapak ya, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Bu Eti, dari permasalahan yang Ibu ceritakan tadi, saya paham dan saya bisa mengerti kondisi Ibu, di mana ada ketidaksesuaian antara jadwal dengan harapan yang Ibu harapkan, dengan kenyataan, dengan tantangan yang ada di sekitaran Ibu. Betul sekali, Pak.
Saya memang merasa resah Pak akan permasalahan ini. Oke. Karena pertemuan mapel PA itu kan dalam 1 minggu hanya 1 kali ya Pak. Betul Bu, betul. Jika banyak hari yang tidak efektif kan kasihan anak-anak kan ya Pak. Oke. Jadi sebagai guru saya merasa bersalah gitu loh Pak. Wah, luar biasa sekali Bu Eti ini ya. Memang jiwa gurunya sudah melekat pada diri Bu Eti. Ya, begitulah jiwa seorang guru ya Bu ya. Lalu kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk memperbaiki ini? Gini Pak, sebenarnya saya itu kan bermaksud mengganti jadwal di hari lain Pak. Karena itu jadwalnya hari Sabtu, saya pengen alihkan di hari Senin, Selasa, atau Rabu gitu. Tapi di hari lain kan jadwal saya juga sudah penuh karena saya mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6 Pak. Nah, jika dalam 1 hari itu saya mengajar 2 kelas, maka nantinya akan bentrok dengan tugas tambahan saya menjaga perpustakaan setelah pembelajaran di jam pertama begitu Pak. Oh iya. Jadi Ibu itu juga selain menjadi guru PAI juga ada tambahan menjaga perpustakaan gitu ya Bu ya? Nggih Pak, betul sekali. Sehingga saya harus bisa membagi waktu. Iya Bu, memang harusnya sih begitu. Jadi tugas utama kita dan tugas tambahan itu bisa saling beriringan. Jika jam efektif kelas 1 terus-terusan terbengkalai, juga dapat berdampak negatif nggih Bu nggih pada muridnya kan? Nggih, betul sekali Pak. Tentunya akan sangat berdampak negatif bagi anak-anak kelas 1 khususnya Pak. Apalagi pernah ya Pak dalam 1 bulan itu 3 hari Sabtu berturut-turut itu tidak efektif. Yang pertama ada acara muludan, yang kedua kemudian ada dari Koramil itu deklarasi anti bullying. Kemudian setelah itu ada waktu itu di sekolah ada nonton bersama film 3 dimensi begitu, sehingga itu 3 minggu berturut-turut hari Sabtu saya tidak bisa mengajar kelas 1 Pak. Betul, Jadi rasanya saya merasa bersalah begitu kalau saya terus-terusan tidak mengganti jadwal di kelas 1. Nah begini Bu, ketika ya dibandingkan dengan tugas tambahan Ibu di perpus yang bentrok 1 hari karena ada jadwal mengajar 2 kelas, kira-kira lebih besar manakah dampaknya itu terjadi Bu? Kalau saya pikir sih sebenarnya memang dampaknya pasti akan lebih besar yang saya meninggalkan kelas 1 atau jam kelas 1 itu tersita jam efektifnya Pak. Itu akan sangat lebih berdampak gitu. Oke. Nah itu Bu nggih, maka kita bisa mencobalah untuk skala prioritasnya. Dari situ Ibu Eti kan sudah bisa membandingkan mana yang harus lebih diprioritaskan, yang harus Bu Eti lakukan sekarang ini adalah kira-kira bagaimana keduanya bisa tetap berjalan namun tidak merugikan pihak-pihak yang menjadi tanggung jawab Bu Eti. Oh, nggih, begitu nggih Pak. Baik Pak, saya akan merencanakan untuk tindak lanjut selanjutnya biar semuanya keduanya berjalan dengan lancar namun tidak merugikan pihak lain. Oke Bu Eti, nggih. Bu Eti, dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, ini kira-kira apa yang akan Ibu Eti rencanakan untuk mengatasi masalah Ibu tersebut? Begini, saya rasa saya harus mengganti jadwal mengajar kelas 1 ya Pak di hari Selasa. Nah, karena di hari Selasa itu kan ada jadwal di kelas 4. Nah, kalau kelas 6 mungkin kan kelas 6 sudah mau ujian jadi tidak saya gabungkan dengan kelas lain. Jadi saya ambil di kelas 4-nya saja. Kebetulan jadwal kelas 4 itu di hari Selasa. Tapi nantinya akan saya rubah kelas 4 di jadwal sebelumnya kan jam pagi. Nanti akan saya rubah kelas 4 jadi jam setelah istirahat dan kelas 1 jam pagi. Kenapa begitu? Karena kelas 1 itu pulangnya lebih awal. Jadi saya masukkan jam pagi atau jam pertama gitu, Pak. Oke, baik Ibu, itu kan rencananya Ibu begitu kan? Nggih. Terus terkait dengan cerita Ibu tadi kaitannya dengan tugas sebagai petugas perpus di hari Selasa, bagaimana rencana Ibu? Nah, untuk yang tugas perpus di hari Selasa itu
saya nanti akan menginformasikan Pak kepada guru kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 jikalau pada hari Selasa itu mereka ada rencana untuk kunjungan ke perpustakaan murid-muridnya, maka saya minta bantuan wali kelas untuk bisa mengawasi murid-muridnya karena di hari itu saya tidak berada di perpustakaan karena saya ada jam mengajar di kelas 4 dan kelas 1 begitu Pak. Oke, saya sepakat dengan apa yang Ibu Eti utarakan tadi, luar biasa. Terus ini Bu, apa yang Ibu rencanakan sudah baik tadi ya, Ibu memprioritaskan kebutuhan murid, sangat-sangat luar biasa yang Ibu rencanakan tadi. Iya Pak, karena memang sebagai guru kita kan harus berpihak pada murid ya Pak. Betul sekali Bu, sebagai guru kita memang harus dan sudah semestinya kita harus berpihak pada murid. Luar biasa Bu Eti. Lalu kalau Ibu tadi menceritakan tentang rencana yang akan dilaksanakan, lalu Ibu akan melaksanakan rencana itu kira-kira mulai kapan Bu? Sepertinya saya akan melaksanakan rencana saya tadi itu mulai minggu depan saja Pak, karena hari ini kan sudah melewati hari Selasa, jadi saya akan memulainya minggu depan gitu Pak. Oke, luar biasa Bu. Oke, rencana baik sudah semestinya harus disegerakan Bu. Baik Ibu, akhirnya Ibu kan dari obrolan kita tadi mungkin Ibu bisa mengambil ya atau menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi tadi, nggih. Iya Pak, dan semua itu juga berkat bantuan Pak Ibnu. Terima kasih banyak Pak. Saya hanya mendengarkan Ibu saja ya, semoga saja apa yang Ibu rencanakan ya dan harapannya bisa berjalan lancar ya Bu ya. Iya Pak, amin. Terima kasih banyak ini loh Pak Ibnu. Saya jadi lebih lega karena sudah menemukan solusi berkat bantuan Pak Ibnu. Oke, sama-sama Bu. Yang penting tetap semangat, oke, untuk melanjutkan tugas mulia Ibu sebagai seorang guru. Siap Pak. Kalau begitu saya pamit kembali ke meja kerja saya ya Pak. Oke Bu, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dilanjut. Yang punya jenengan mau saya yang share atau? Ya boleh Bu. Sudah jelas Pak? Ya. Oke, kita lanjut untuk coaching yang kedua. Ini sebaliknya ya Pak, saya sebagai coach dan Pak Ibnu sebagai coachee. Siap Ibu, ya. Oke, mari kita mulai. Monggo Pak Ibnu. Oke, sekedar informasi untuk pelatarnya sendiri adalah karenanya ada konflik atau kesalahpahaman antara coach dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekitar coach. Oke. Saya selaku coach Bu Sunanto yang nanti juga akan dibantu oleh Bu Eti sebagai coach-nya Bu. Oke, siap Pak. Siap, kita mulai Bu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Ibnu. Apakah Ibu punya waktu luang nih hari ini? Alhamdulillah ini sedang waktu luang Pak. Nah, kenapa ya Pak? Saya lihat sepertinya Pak Ibnu agak murung ya, tidak bersemangat gitu seperti biasanya. Bagaimana Pak? Apakah ada yang bisa saya bantu Pak Ibnu? Ya, beginilah Bu. Mohon maaf ini Bu ya. Saya jadinya mengganggu waktunya Ibu loh ini. Gak apa-apa Pak, tidak mengganggu Pak. Ini kebetulan saya lagi jam kosong Pak. Ya ada jam. Enggak Bu. Sebenarnya saya ingin bercerita tentang masalah saya ini Bu. Apakah Bu Eti bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak Ibnu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu kepada Pak Ibnu? Begini Bu,
Saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Oh, mohon maaf, Pak. Kalau boleh saya tahu masalah apa ya, Pak? Jadi ini loh Bu, kemarin kan saya mendapat teguran oleh seorang senior karena pembelajaran saya mengganggu kelas sebelah. Sekarang saya menjadi tidak bersemangat dalam mengajar. Saya agak trauma, Bu, dengan kejadian. Ya, ya, ya. Oh, begitu ya, Pak. Terus bantuan apa yang Bapak harapkan dari saya, Pak Ibnu? Ya, saya berharap Ibu dapat membantu saya supaya saya bisa memperbaiki pembelajaran dan pastinya hubungan saya kembali normal dengan guru senior yang tadi saya sampaikan itu loh, Bu. Insya Allah, Pak Ibnu. Ya, jika Pak Ibnu percaya, saya akan coba membantu sebisa mungkin. Nggih, Bu, matur nuwun. Begini Pak. Pak Ibnu tadi kan bercerita ya tentang masalah dengan guru senior. Jika boleh diceritakan detailnya nih Pak, kejadiannya bagaimana ya Pak? Bu Eti, ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu saya ditegur oleh guru senior karena kelas saya berisik. Oh iya 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 iya. Oh iya ya Pak, ya saya ingat. Kenapa ya Pak bisa begitu? Jadi begini Bu, materi saya itu kan kebetulan tentang mengekspresikan emosi. Jadi saya minta anak-anak untuk berkatarsis Bu, sesuai dengan kondisi emosinya yang ada dalam dirinya. Oh begitu ya. Terus gimana Pak? Nah, itu Bu, karena asiknya kami berkatarsis, ya, sehingga kelas kami terkesan sangat gaduh. Oh begitu ya. Terus perasaan tidak enaknya itu dengan guru senior apa Pak Ibnu? Bagaimana? Ya, beliau keberatan dengan metode mengajar saya yang memberikan anak kebebasan, sehingga anak menjadi sangat ramai. Beliau juga mengingatkan saya, nanti siswa bisa menjadi kurang ajar terhadap kita kalau kita terlalu bebas memberikan kebebasan. Gitu ya, ya, ya. Lalu bagaimana tanggapan Pak Ibnu dengan respon dari guru tersebut? Ya, sejujurnya ya Bu, saya menyampaikan kepada beliau kalau saya mengajar, saya menggunakan pendekatan yang berpusat pada anak. Jadi saya berusaha ini Bu, memfasilitasi anak untuk menyalurkan apa yang dirasanya. Ini, tetapi menurut Bapak guru senior itu tidak baik karena membuat anak menjadi liar. Seharusnya anak kan tetap dikondisikan untuk tenang dalam belajar, kata beliau begitu Bu. Oh gitu ya Pak Ibnu. Jadi yang menjadi sumber masalah Pak Ibnu adalah perbedaan persepsi cara mengajar dengan guru senior, gitu ya Pak Ibnu ya? Iya Bu, iya. Saya merasa guru itu kurang mengerti dengan aplikasi kurikulum Merdeka saat ini loh Bu. Oke oke. Terus bagaimana dengan dampak kegaduhan yang Bapak ceritakan tadi itu? Ya itu juga sih Bu. Kayaknya ya memang apa yang saya timbulkan juga telah mengganggu konsentrasi kelas sebelah jam pelajaran Bapak guru tersebut Bu. Baik Pak, saya telah mendengarkan cerita Pak Ibnu nih. Dari apa yang Bapak ceritakan tadi, sebetulnya Bapak telah melakukan pembelajaran dengan baik ya Pak Ibnu ya. Namun perlu diperhatikan bahwa ada kelas sebelah yang juga sedang belajar ya Pak Ibnu ya, gitu ya. Betul sekali Bu, apa yang Ibu katakan. Sekarang saya menyadari bahwa saya harus menghormati juga Bu kelas sebelah dalam belajar. Kan kelas saya asik, rame, ternyata kan juga dalam sekolahan tidak hanya satu kelas, tetapi ada berbagai kelas yang mungkin terganggu dengan tingkah laku saya Bu. Nah, betul sekali Pak Ibnu. Nah, kalau begitu kira-kira apa yang Pak Ibnu lakukan ke depan untuk memperbaiki pembelajaran yang Pak Ibnu akan lakukan ke depannya? Ya pastinya Bu, saya akan berusaha memperbaikinya Bu. Perbaikan seperti apa Pak Ibnu yang akan Pak Ibnu lakukan? Yang pertama saya akan rencana saya akan datang ke Bapak guru itu untuk
menyambung silaturahmi dan meminta maaf atas kegaduhan yang saya timbulkan. Terus yang kedua, saya juga akan mencoba berkomunikasi tentang aplikasi kurikulum Merdeka yang saat ini yang harus berpusat pada anak dan mengakomodir kebutuhan anak, Bu. Baik. Saya juga sepakat tuh Pak dengan rencana yang akan Pak Ibnu lakukan. Apakah kira-kira rencana yang akan Pak Ibnu lakukan itu akan berdampak positif juga dengan guru senior, Pak? Pastinya, Bu, saya merasa begitu, Bu. Kan saya sebagai orang yang muda, pastinya kan saya harus punya tanggung jawab juga, Bu. Untuk ya paling tidak saya harus meminta maaf kepada Bapak Guru karena telah mengganggu kelasnya, Bu. Luar biasa ya Pak, itu bentuk tanggung jawabnya ya. Kemudian yang tadi menularkan juga tentang aplikasi pembelajaran merdekanya juga itu sangat baik ya Pak, masuk dalam guru penggerak begitu nih Pak. Saya dukung. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang rencana Pak Ibnu lakukan nanti akan dapat memperbaiki pembelajaran Pak Ibnu. Iya Bu. Ya. Kira-kira Pak Ibnu akan memperbaikinya mulai kapan Pak Ibnu? Ya pengennya sih secepatnya Bu, tapi saya lihat momen dulu. Kayaknya ya bapaknya masih agak gimana dengan saya Bu. Oh, jadi cari situasi yang kelihatannya legowo dulu gitu ya Pak ya? Ya, nanti ya coba saya juga minta bantuan ke Bu Eti nih. Barangkali Bu Eti nanti bisa ya menjembatani atau menginformasikan saya tentang perasaan atau kondisional bapaknya tadi. Iya Pak, baik Pak. Nah, dari yang tadi Bapak sampaikan, tadi Bapak akan bertanggung jawab meminta maaf dulu, itu kan termasuk sudah solusi dari Pak Ibnu sendiri untuk memperbaiki hubungan antara Pak Ibnu dengan guru senior tersebut. Kemudian Pak Ibnu akan berusaha menularkan ilmu yang Bapak dapatkan terkait pembelajaran yang berpusat pada murid saat ini, itu pun juga termasuk sudah hal baik yang masuk dalam nilai-nilai guru penggerak. Jadi itu rencana yang Bapak lakukan sudah sangat baik dan itu sudah sebuah perbaikan pembelajaran ya, di mana nantinya pembelajaran di kelas Bapak akan berjalan sesuai dengan yang Bapak rencanakan, ya, sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai dengan kurikulum saat ini. Namun juga di sini yang harus jadi tanda kutipnya tidak lagi mengganggu kelas lain. Jadi ketika harus aktif, kita harus memperhatikan bahwa ada kelas lain juga yang sedang belajar. Begitu nggih Pak Ibnu? Nggih Bu, itu yang menjadi tantangan buat saya. Saya juga merasa nggak enak ini Bu dengan kondisi yang saya timbulkan. Pengennya itu mengakomodir anak, tetapi ternyata saking kebablasannya Bu, jadi mengganggu kelas lain. Oke. Yang paling penting dalam hal ini kan Pak Ibnu sudah paham dengan apa yang harus Pak Ibnu lakukan dan apa yang Pak Ibnu sudah lakukan. Kemudian kedepannya akan apa yang Pak Ibnu lakukan rencana kedepannya, gitu ya Pak? Nggih Bu, leres sekali. Ini juga merupakan tanggung jawab saya juga sebagai seorang guru, harus menciptakan kondisi yang kondusif. Selain yang menyenangkan juga harus yang kondusif Bu. Dan ini menjadi tantangan ke depan saya. Nggih, semoga saja saya bisa untuk merealisasikan apa yang tadi saya ucapkan ke Ibu, rencana-rencana ya untuk memperbaiki kondisi ini sehingga saya bisa bertanggung jawab terhadap lingkungan pendidikan yang saya tempati ini. Matur nuwun Bu Eti nggih. Nggih, sama-sama Pak Ibnu, tetap semangat Pak menjadi guru yang penuh teladan dan penuh inovasi ya Pak. Jangan menyerah hanya karena ada teguran dari guru senior. Siap Bu. Ya vitamin Bu ya. Betul sekali. Saya yakin ke depan ya akan lebih baik lagi. Tidak hanya berpikir terhadap kelas saya, juga saya harus berpikir di lingkungan, menciptakan lingkungan yang lebih baik. Amin. Matur nuwun Bu.
Oke. Gitu aja Bu ya, saya terima kasih sekali Bu Eti udah membantu saya jadi punya inspirasi untuk menyelesaikan persoalan yang saya hadapi. Oke. Sama-sama Pak, sebenarnya permasalahan itu juga Pak Ibnu sendiri yang mencari solusinya. Saya hanya membantu menjembatani. Nggih, matur nuwun Bu. Nggih. Kalau begitu saya mohon diri Bu nggih. Assalamualaikum. Nggih, terima kasih banyak Bu. Sami-sami Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu, dalam kesempatan kali ini saya ingin merefleksikan diri tentang latihan coaching yang sudah saya laksanakan bersama dengan rekan saya tadi. Nama Ibnu Sunanto, SMP Negeri 3 Binangun. Adapun hasil refleksi diri yang saya rasakan adalah yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi. Kalau menurut saya sih, saya merasa dapat menangkap tujuan berkomunikasi dengan baik dengan lawan latihan, dan saya juga kami bisa saling mengisi untuk berpartner, sehingga tadi agak lumayan jalan coach yang kita laksanakan. Terus yang kedua, saya juga dapat merasakan larut dalam cerita dalam diskusi tadi tentang apa yang dirasakan oleh coach, yaitu tentang dilematiknya untuk merubah jadwal karena bertumbukan atau adanya jadwal yang saling bertabrakan antara menjadi petugas perpus dan di kelas 1 tadi. Terus pertanyaan kedua yaitu apa yang masih perlu saya perbaiki. Menurut saya yang masih perlu saya perbaiki, saya masih susah untuk menggali dan mengidentifikasi masalah. Tadi sempat ada istilahnya kebuntuan. Ini sebabnya sumber masalahnya itu apa sih gitu kan. Jadi itu tadi sempat juga terlintas dalam diri saya, tetapi setelah melakukan tadi percakapan agak sedikit ya tahu sebetulnya sumbernya karena adanya rasa tanggung jawab yang luar biasa sehingga ingin melayani atau melaksanakan segala tugas yang diberikan. Dan membuat saya masih merasa kurang dalam membuat kalimat pematik di dalam jalannya coaching tadi, sehingga sempat mau apa lagi nih dan sebagainya, itu yang saya rasakan. Yang kedua yaitu intonasi suara saya yang masih kurang jelas. Kalau menurut saya ada perkataan yang ribet yang saya lakukan dan itu sangat mengganggu jalannya coach tadi. Terus saya juga masih merasa respon yang saya berikan terkadang masih belum sesuai dengan harapan coach. Sehingga ada sedikit misleading, misalnya harusnya saya masuk tapi coachnya malah saya masuk tetapi belum bisa masuk sehingga coachnya terlihat masih menunggu. Refleksi diri selanjutnya yaitu ketika ditanya apa yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Ya tadi saya berusaha menangkap suara coach sebaik mungkin. Saya berusaha memusatkan perhatian, saya berusaha untuk istilahnya dengan adanya gangguan tadi ada sedikit banyak suara-suara yang ditimbulkan dari sekeliling saya berusaha untuk mengingat bahwa ini adalah latihan sehingga saya terdorong untuk memperhatikan suara coach tadi. Terus saya berusaha memperhatikan cerita dari coach itu sendiri dan alhamdulillah tadi terbantu dari skripnya, ketika dibaca juga akhirnya ada perkataan yang kelewat, saya bisa masuk lagi. Terus berusaha merespon pesan yang coach tadi berikan. Dan saya juga berusaha masuk ke dalam setting masalahnya, berusaha mengenali masalahnya sebenarnya apa sih. Sehingga ketika saya mengenali, saya tertarik dan saya bisa istilahnya turut secara penuh di dalam coaching itu tadi. Adapun selanjutnya yaitu
apa yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan saya tadi, yaitu yang utama kalau saya merasa masih kurang, maka saya akan belajar tentang menambah keterampilan bagaimana cara meresponnya dan menambah jam terbang pastinya untuk berlatih dalam dunia nyata untuk mengimplementasikan ilmu coaching ini. Secara garis besar, saya bisa menuliskan hasil refleksi yang saya lakukan, yaitu intinya saya merasa bahagia mendapat ilmu baru. Karena apa? Karena ilmu coaching ini mengajari saya untuk dapat membantu orang lain. Membantu, tapi saya merasa saya tidak harus menggurui dan mendominasi. Di coaching ini saya diajarkan untuk lebih banyak mendengar dan menghargai lawan bicara saya, serta melihat dan mengamati potensi yang dimiliki oleh lawan bicara saya atau orang yang saya coaching tadi. Saya juga menyadari bahwa kemampuan saya dalam mengcoaching belum maksimal. Saya masih harus berlatih dan meningkatkan keterampilan merespon, berempati, dan membuat kalimat-kalimat pemantik yang bisa memperlancar jalannya atau mengidentifikasi jalannya coaching itu tadi. Saya juga merasa perlu meningkatkan kemampuan untuk dapat mendengar secara aktif dan mampu untuk mengatur nada suara saya sehingga bisa diterima oleh coaching itu dengan baik. Nah, sekarang dari hasil refleksi saya akan saya berusaha kuatkan dari pendapatnya rekan saya, Ibu Eti. Kira-kira tadi, Ibu Eti, apa yang Ibu rasakan pada saat saya coaching tadi? Monggo Ibu Eti. Suaranya Bu, suaranya nggak ada. Oh, mohon maaf Pak, dari tadi saya menjawab belum ada suaranya ya. Oke. Nggih, monggo. Saya ulang ya Pak. Nggih. Ya, mohon maaf karena tadi di sini sempat berisik anak saya lagi main, jadi saya matikan malah saya lupa menyalakan mic. Oke. Baik Pak, untuk umpan balik dari saya selaku coach ya kepada Pak Ibnu yang tadi meng-coach saya ya. Setelah kegiatan coaching tadi, saya itu merasa nyaman ya, nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilantunkan yang diberikan oleh Pak Ibnu sebagai coach. Karena dengan pertanyaan itu saya terbantu untuk menemukan
solusi dari permasalahan yang saya terima gitu. Jadi ketika saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan itu, saya lebih menyadari bahwasanya permasalahan-permasalahan yang ada itu solusinya akan lebih mudah untuk kita dapatkan solusinya setelah kita mau menanyakan kepada teman sejawat kita, yaitu melalui coaching. Jadi dengan adanya kegiatan coaching ini, pembelajaran yang dapat saya sebagai coach itu dapatkan yaitu pentingnya coaching ya, walaupun hanya dengan teman sejawat itu ternyata sangat membantu kita dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, dalam mencari solusi sebuah permasalahan. Jadi coaching ini kalau dari bagi saya selaku coach pun juga sangat bermanfaat. Mungkin itu saja untuk umpan balik yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Ibnu. Ibu, sama-sama atas kerjasamanya. Semoga ke depan kita bisa berkolaborasi dan memperbaiki kemampuan kita dalam coaching sehingga bisa membantu satu sama lainnya. Amin, amin, amin. Siap, Kak. Oke. Monggo untuk selanjutnya giliran Bu Eti, nanti coba saya akan memberikan umpan balik dan saya akan menceritakan apa yang saya rasakan tadi. Monggo Bu. Siap Pak, terima kasih untuk waktunya. Saya akan berusaha merefleksi diri saya selama menjadi coach tadi ketika kita melaksanakan praktek coaching. Ya, dalam hal ini untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Ya, dalam kegiatan coaching yang tadi kita praktekkan, saya merasa hal baik yang sudah saya lakukan yaitu dalam coaching yang tadi saya praktekkan itu sudah menggunakan alur tirta sesuai apa yang telah saya pelajari. Nah, kemudian dari kegiatan coaching itu saya juga benar-benar bisa berusaha menjadi pendengar aktif begitu ya, meskipun terkadang saya kira udah selesai tapi ternyata belum, sehingga saya ada sedikit kayak mau mendahului pembicaraan gitu. Namun saya itu sudah sangat berusaha banget untuk menjadi pendengar aktif, karena dengan menjadi pendengar aktif saya rasa itu kita akan bisa mudah masuk turut ikut dalam permasalahan yang sedang dibahas dalam coaching tersebut. Nah, dengan begitu akan mempermudah jalannya coaching karena bisa menghadirkan kehadiran penuh di situ. Kemudian untuk refleksi diri yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yaitu menurut saya yang paling perlu ditingkatkan untuk saya ketika menjadi coach saat coaching tadi itu kontrol diri. Barangkali mungkin bahasanya ada bahasa lain, tapi bagi saya itu kontrol diri. Jadi kontrol diri ketika saya harus menahan jawaban yang ingin saya keluarkan ketika coach itu menyampaikan apa yang disampaikan itu, kemudian saya ingin menanggapinya, itu kadang saya masih belum bisa menahan itu gitu ya. Karena ya, itu padahal saya sudah berusaha menjadi pendengar aktif gitu, namun terkadang saya mungkin kurang kontrol sehingga saya ingin segera menanggapi untuk melanjutkan jawaban atau respon dari yang coach sampaikan begitu. Itu yang perlu saya tingkatkan. Kemudian untuk yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Ya, yang saya lakukan agar tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh yaitu saya berusaha turut masuk dalam permasalahan yang coach sampaikan. Jadi ibaratnya benda itu saya turut ikut memilikinya. Nah, jadi karena ini yang sedang dibahas adalah masalah, saya turut masuk enjoy dalam masalah yang sedang dibahas begitu, berusaha seperti itu dan senantiasa fokus mengikuti permasalahan-permasalahan yang dibincangkan
berusaha menjadi pendengar aktif, karena semua itu pastinya akan menimbulkan konsisten dalam kondisi presence ya. Dengan apa yang saya lakukan tadi itu menjadikan saya konsisten untuk tetap dalam kehadiran penuh selama coaching. Kemudian untuk refleksi yang terakhir, yang keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tentunya dari apa yang tadi refleksi diri kedua, kan saya merasa kontrol diri saya ketika menghadapi respon dari coach itu, saya ingin meresponnya itu tentunya akan selalu saya tingkatkan ya, sehingga ketika nanti saya praktek coaching di dunia nyata begitu, saya tidak akan ada saya mendahului pembicaraan sebelum si coach itu selesai berbicara. Akan saya latih terus ya, berlatih untuk lebih slow mungkin ya, berlatih lebih slow menanggapi sebuah permasalahan ya, berlatih lebih kontrol emosi, kontrol diri. Kalau mungkin saya lebih slow itu mungkin tidak akan terjadi bicara belum selesai kemudian saya lanjut berbicara. Nah, jadi itu yang paling perlu saya tingkatkan menurut diri saya. Itu refleksi diri yang dapat saya sampaikan selama saya berlatih menjadi coach dengan Pak Ibnu tadi. Nah, kemudian dari Pak Ibnu sendiri ketika saya coaching, pastinya ketika menjadi coach ada hal yang ingin Pak Ibnu sampaikan. Monggo silakan sampaikan umpan balik Pak Ibnu ketika di coaching oleh saya tadi. Monggo Pak Ibnu. Nggih, matur nuwun Bu Eti. Kalau dari saya selaku coach tadi dalam latihan coaching yang saya rasakan, yang pertama ya saya merasa diterima. Itu jadi ketika ada persoalan itu saya merasa diterima. Yang kedua, saya merasa terbuka, tercerahkan dari pembicaraan, dari ucapan yang disampaikan, dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang disampaikan. Yang saya rasakan, saya dipaksa untuk akhirnya saya memahami, oh kayak gini loh, nggak seperti apa yang saya pikirkan gitu loh. Itu yang saya rasakan. Yang terakhir yang saya rasakan juga, Ibu Eti ini luar biasa, maksudnya bisa membuka, mendobrak apa yang istilahnya menjadi permasalahan, dapat memberikan solusi-solusi, gambaran-gambaran sehingga saya menjadi berani untuk melakukan, oh kayak gini loh. Ternyata tidak semuanya yang kita lakukan itu baik, lakukan itu kita istilahnya mendapatkan kesenangan, itu orang lain juga atau lingkungan juga merasa senang. Dan lingkungan sekolah juga kita sebagai guru harus kan istilahnya memperhatikan lingkungan sekolah yang ada di sana. Nah itu intinya ya saya tercerahkan. Terus hasil dari pengamatan yang saya lakukan ya sama seperti yang dikatakan oleh Bu Eti, karena mungkin intensitas bicaranya itu yang kenceng kayak seperti saya itu kenceng gitu kan, jadi terkadang ya katanya kayak dua orang, maksudnya pantai itu kayak berantem sendiri misalnya, padahal sebetulnya tidak, memang gaya saja lah. Mungkin ini nanti yang harus kita berusaha untuk memperbaiki supaya coaching itu ketika nanti kita mendapati coach yang budayanya bukan budaya pantai, suaranya yang tidak tinggi, orangnya yang halus, biar supaya tidak merasa malah dimarahi gitu. Nah, mungkin nanti ini juga PR buat saya pribadi, saya sebagai itu hanya itunya seperti itu. Secara keseluruhan saya merasa bahwa latihan yang dilakukan untuk tadi yang sudah dilaksanakan sudah cukup baik. Saya merasa terbantu dan pastinya ke depan saya juga merasa tertantang agar supaya bisa melaksanakan coaching itu sebaik yang dilakukan oleh Bu Eti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun. Sekali lagi matur nuwun atas kerjasamanya Bu Eti. Oke, sama-sama Pak. Terima kasih juga. Memang
Pak Ibnu juga memang luar biasa baik sebagai coach maupun coaching ya. Kita belajar bersama-sama untuk lebih meningkatkan kualitas diri kita ya Pak. Terima kasih untuk refleksi saya malam hari ini. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fasil.